Kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Hari gini masih ketipu investasi bodong, masih susah atur keuangan, investasi, klaim asuransi, dan update isu finansial? Dengerin Podcast Cuan, cari untung bareng teman. Persembahan Medio by KG Media dan Motion FM di Spotify. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan merekrut 12 orang penyandang disabilitas sebagai tenaga non-ASN. Mereka menerima SK langsung dari Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman pada Senin 3 Oktober 2022. Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Tunanetra Indonesia DPD Pertuni Sulsel, Yoga Indardewa mengapresiasi perhatian Gubernur terhadap kalangan disabilitas. Ia mengaku untuk pertama kalinya Pemprov Sulsel merekrut non-ASN disabilitas. Meski fisik terbatas, mereka menjalani perekrutan berbasis kompetensi atau kemampuan. Menurutnya hal ini menjadi angin segar bagi kalangan disabilitas. Kebijakan Gubernur Sulawesi Selatan ini bisa menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya termasuk untuk kalangan perusahaan. Sementara Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dalam kesempatan tersebut mengatakan disabilitas yang direkrut ini memiliki kemampuan setara dengan orang normal. Perekrutan tersebut merupakan wujud keadilan bagi sesama. Ia pun berharap mereka yang mendapat kesempatan ini bisa berkontribusi untuk kemajuan Sulawesi Selatan. Diketahui 12 disabilitas yang direkrut Pemprov Sulsel antaranya adalah tunanetra dan tunadaksa. Mereka berasal dari beberapa daerah seperti Makassar, Bulukumba, dan Luwu. Para disabilitas ini akan ditempatkan sesuai dengan skill masing-masing. Di antaranya menjadi guru, administrasi, customer service maupun bidang lainnya yang dibutuhkan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan KPU Sumsel bersiap melakukan pemutakhiran data pemilih sebanyak 5 juta jiwa menjelang pelaksanaan pemilihan umum 2024. Anggota KPU Sumsel Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Hendri Almawijaya mengatakan, sesuai tahapannya, pemutakhiran data itu berlangsung mulai 14 Oktober 2022 hingga 21 Juni 2023, sekaligus penyusunan daftar pemilih tetap DPT. Menurut Hendri, pemutakhiran itu dilakukan dengan memadukan data pemilih yang dihimpun KPU Sumsel dengan data dari pihak Dinas Kependudukan dan catatan sipil setempat. Sehingga dari itu, jumlah pemilu 2024 masih bisa bertambah ataupun berkurang dari sebanyak 5 juta jiwa yang merupakan jumlah pemilih pada masa pelaksanaan pemilu periode terakhir. Maka melalui pemutakhiran data itu diharapkan pada pemilu serentak 2024, pemilihan presiden, anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota, lalu dilanjutkan pemilihan kepala daerah. Semua masyarakat di Sumsel bisa menggunakan hak suaranya dengan baik. Selain menyiapkan kegiatan pemutakhiran data pemilih, KPU Sumsel mendorong masyarakat daerah setempat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam proses verifikasi keanggotaan partai politik jelang pemilihan umum 2024. Pelaksanaan verifikasi itu dapat dilakukan masyarakat dan cara mengecek nomor induk kependudukan NIK masing-masing ke situs internet infopemilu.kpu.go.id. Stefania Oratmangun, pengamat ekonomi Sulawesi Utara mengatakan 2023 upah minimum provinsi UMP Sulut harus naik 10-15%. Indikator kenaikan ini dilihat dari kondisi ekonomi saat ini. Seperti diketahui, upah minimum Provinsi Sulut tahun 2021 adalah sebesar Rp3.310.723 dan tidak ada kenaikan UMP sampai 2022 ini dikarenakan dampak dari COVID-19. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.